Perkenalkan, nama saya Putri Tangku Bolon, saya dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Vika selaku dosen pengampu pendidikan Pancasila. Soal yang pertama yaitu landasan historis pendidikan dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan yuridis pendidikan kewarganegaraan. Landasan historis adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Landasan historis juga merupakan fakta-fakta yang dijadikan dasar bagi pembangunan pendidikan, baik menyangkut formalitas tujuan, pengembangan materi, rancangan model, dan pembelajaran dan evaluasinya. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang mendasari semua kegiatan pendidikan mengenai hak-hak yang penting seperti komponen struktur, kurikulum dan pengelolaan, pengawasan dan ketenangan. Landasan yuridis perkuliahan pendidikan Pancasila di pendidikan tinggi tertuang dalam Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 29 telah menetapkan bahwa isi kurikulum setiap jenis wajib memuat pendidikan Pancasila. Soal yang kedua yaitu konsep wawasan Nusantara menurut ahli. Yang pertama, menurut Samsul Wahidin, wawasan Nusantara adalah cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara bertindak, dan berpikir dalam bertingkah laku dalam bangsa Indonesia. Yang kedua, menurut Munajat Dasusaputro, wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan dalam eksistensi yang serba terhubung serta pemekarannya di tengah-tengah lingkungan. Yang ketiga, menurut M. Panggabean, wawasan Nusantara adalah doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup NKRI yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, menurut Sumarsono, wawasan Nusantara adalah nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan. Yang kelima, menurut Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air yang sebagai negara kepulauan dengan semua aspek yang beragam. Wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap bangsa dan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok, dan suatu golongan tertentu. Soal yang ketiga yaitu jelaskan gagasan geopolitik Indonesia menurut ajaran Pancasila dan jelaskan pelaksanaan geopolitik negara Indonesia baik secara politik, ekonomi, dan sosial budaya. Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teks artinya urusan. Di Indonesia, geopolitik disebut dengan wawasan Nusantara. Latar belakang geopolitik bangsa Indonesia yaitu falsafat Pancasila. A. Nilai Pancasila mendasar perkembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah yang pertama, penerapan HAM seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu golongan. Yang ketiga, mengambil keputusan berdasarkan musyawarah atau mufakat. B. Aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam dan suku atau bangsa. Yang menjadi implementasi wawasan Nusantara yaitu yang pertama, kehidupan politik. Yang satu, pelaksanaan atau kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat-semangat bangsa dan kesatuan. Yang berikutnya yaitu dalam wawasan ekonomi. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh karena itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Yang ketiga yaitu sosial dan budaya. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi ras, budaya, suku, dan agama. Contohnya, dengan pemersatu pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan. Di daerah tertinggal, pelestarian budaya, pengembangan mutu, dan cara budaya.
Soal yang keempat yaitu jelaskan beberapa wujud ketahanan nasional dan jelaskan cara-cara pelaksanaan ketahanan nasional dalam masyarakat Indonesia. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Contoh pelaksanaan ketahanan nasional dalam kehidupan masyarakat Indonesia yaitu ronda malam mungkin merupakan rutinitas yang telah lama dijalankan di lingkungan sekitar kita sebagai usaha menjaga ketahanan nasional dari lingkungan terkecil. Pelakuan ronda malam secara rutin bisa menjaga keamanan lingkungan dan menjadi implementasi nyata dari ketahanan. Soal yang kelima yaitu jelaskan apa itu integritas nasional dan berikan 2 contohnya. Integritas nasional adalah konsep penting dipahami setiap warga negara. Poin-poin yang dipelajari dalam integritas nasional adalah konsep, syarat, faktor terbentuknya konsep integritas nasional sendiri. Terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama vertikal, yaitu mencakup bagaimana cara mempersatukan rakyat dengan pemerintah, di mana hubungan yang terbentuk integritas secara vertikal. Yang kedua, horizontal. Integritas nasional adalah bagaimana cara untuk menyatukan rakyat Indonesia yang bisa dikatakan tingkat kemajemukannya sangat tinggi. Dan 2 contoh mewujudkan integritas itu adalah yang pertama, menjalankan kewajiban dan amanah di lingkungan maupun dengan manapun dengan sebaik mungkin. Yang kedua, bersikap penuh empati, tanggung rasa, dan toleran terhadap antar sesama manusia. Demikianlah hasil yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.